Di negara kita selalu sembunyinya, larinya ke, mohon maaf ya, bahasanya religius banget. Tetapi kelakuannya sangat menjijikan, sangat kotor. Ya, kita bicara dana haji dikorupsi, padahal katanya suci itu, ya. Pelakunya justru sudah dijelaskan tadi di video tadi, ya, oleh wakil menteri, oknum ustadz, oknum kiai, oknum dari tokoh-tokoh ormas dan lain sebagainya. Lalu intoleransi juga terjadi di mana-mana. Lalu kita bicara yang paling sering terjadi, yaitu tentang pencabulan, tentang tindakan-tindakan asusila, yaitu tentang pelecehan seksual. Bahkan korbannya tidak hanya anak-anak kita yang perempuan, selain mereka di bawah umur, ya, bahkan tokoh agama, tokoh ormas, ada yang mengatakan bahwa hal-hal seperti ini jangan dibesar-besarkan gitu. Loh kok Ya, aneh malah gitu, maksud ditutupi saya. gitu ya Mas Wahyu. Iya, malah berusaha untuk bagaimana ini ditutupi dengan Ya. dalih bahkan itu bukan oknum ustadz, itu bukan oknum kiai gitu, tapi itu oknum dukun gitu. Nah ini larinya ke dukun lagi gitu ya. Padahal kalau kita lihat berita ini paling banyak kasus justru bukan dari dukun ini, tapi kasus paling banyak justru dari ahli-ahli agama, orang-orang yang dianggap paling religius. Nah, Mas Wahyu, ya Mas Yahya. di beberapa negara maju, contohnya di negara Skandinavia saja Mas Wahyu, saya lihat penduduknya ini kan rata-rata adalah penganut paham ateis Mas Wahyu. Di mana ateis itu kan nggak percaya Tuhan, nggak beragama ya Mas Wahyu. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri paham ateis itu diartikan sebagai paham yang sesat. Artinya nggak mau bertuhan, nggak mau beragama juga Mas Wahyu. Tetapi saya lihat ada sisi positifnya, di mana warga atau penduduk negara-negara Skandinavia ini secara tatanan kehidupan itu lebih baik Mas Wahyu. Contohnya di tatanan negara saja Mas Wahyu, tatanan pemerintahan. Orang-orang di negara maju ini yang hampir semuanya nggak bertuhan lah, ya hampir 100% nggak bertuhan, tapi minim sekali korupsi Mas Wahyu. Minim sekali kejahatan, pelecehan, tentu ini bertolak belakang dengan di negara kita sendiri yang paham tentang agama, bahkan banyak ahli agama juga, tapi bicara tentang korupsi di negara kita ini termasuk peringkat yang tertinggi Mas Wahyu ya, bisa dibilang masuk dalam peringkat korupsi yang paling tinggi. Kemudian secara pelecehan, secara intoleran itu termasuk juga Mas Wahyu. Nah, padahal kita sangat religius Mas Wahyu. Menurut Mas Wahyu sendiri, apa penyebabnya ini Mas? Mungkin bisa dibahas Mas, biar teman-teman yang menyimak ini biar semakin paham tentunya ya. Boleh dijawab Mas Wahyu? Iya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Yahya. Memang itu adalah kenyataan yang terjadi begitu. Tidak bisa dipungkiri, kita nggak bisa munafik Mas Yahya, bahwa di negara-negara maju seperti yang dicontohkan Mas Yahya tadi, ya, ada beberapa negara yang menganut paham ateis, ya, penduduknya atau warga masyarakatnya, bahkan bisa dikatakan hampir 100% mungkin, ya, itu mereka ateis Mas Yahya. Yang mana ateis ini dianggap tidak percaya dengan Tuhan. Mereka tidak mau memeluk suatu agama begitu. Yang mana kalau di negara kita agama ini dijadikan sebagai sebuah kontrol sosial begitu ya. Dianggap sebagai itu merupakan tonggak atau pegangan gitu, pegangan kehidupan untuk sebuah jaminan bahwa kita ini pribadi-pribadi yang baik atau tidak gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan negara kita, di mana negara kita ini negara dengan beberapa agama yang diakui, ya mungkin kurang lebihnya ada 6 Mas Yahya, ya, agama yang diakui oleh pemerintah, dan mayoritas pemeluk agama yang paling besar itu adalah
Islam di negara kita. Bisa dikatakan negara kita ini adalah negara yang mungkin penduduknya sangat religius sekali. Ya, kalau kita pakai ukuran keagamaan begitu. Sangat religius, paham dengan agama, banyak sekali tokoh-tokoh besar, ya, tokoh-tokoh agama, ya, yang bahkan ikut berkecimpung, ya, di dalam pengelolaan sebuah negara atau pemerintah, gitu. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri dan kita nggak bisa mengelak lagi bahwa di negara-negara yang paham ateis ini tadi justru mereka lebih maju. Cara berpikir mereka jauh lebih berkembang pesat gitu. Kejahatan sangat minim, kecil sekali gitu. Kemudian kita bicara di tatanan pemerintah, mungkin di sana tidak ada korupsi bahkan gitu ya. Atau mungkin kalaupun ada sangat kecil, tapi jarang sekali Mas ya, kita bisa ikuti perkembangan setiap negara itu sekarang ini sudah sangat terbuka sekali ya. Kita bisa lihat di sosial media dan lain sebagainya gitu. Nah, bertolak belakang dengan negara kita gitu. Justru di negara kita, negara yang dianggap penduduknya adalah bisa dikatakan sangat religius, paham dengan agama, sebagai tokoh agama, bahkan menjalankan roda pemerintahan, tetapi justru sarang korupsi tertinggi gitu. Ya, ini juga diakui oleh dunia gitu ya. Korupsinya tertinggi. Bahkan korupsi saja ya. Ini tidak hanya korupsi tentang hal-hal yang biasa begitu. Kita bicara haji Mas Yahya. Ini mungkin teman-teman boleh kalau nanti saya bicara hanya sekedar bicara sendiri dikiranya kita mengada-ada gitu. Teman-teman boleh silahkan disaksikan cuplikan berikut dari salah satu, ini cuplikan ya, bukan dari saya, cuplikan dari Wakil Menteri Haji ya, Wamenhat RI ya, Haji dan Umroh Republik Indonesia, Bapak Dhanil Azhar Simanjuntak ya. Seperti ini videonya. Pelaku kartel-kartel ini, kartel haji, adalah orang-orang yang paham agama. Mohon maaf Pak, para ustadz, para kiai. Nah, dari video tersebut teman-teman, apa yang mau kita banggakan? Mohon maaf. Dana haji saja loh, sudah ada banyak kartel yang memanfaatkan itu. Mengambil kesempatan. Padahal ini bisa dikatakan kalau untuk orang Islam, kita bicara haji ini untuk sesuatu hal yang sangat baik begitu, hal yang sangat suci sekali, hal yang sangat mulia. Tetapi kenapa justru mereka-mereka yang merasa paling religius, paham agama justru melakukan ini gitu. Bahkan sudah berapa itu menteri dan jajarannya ya yang terlibat kasus korupsi bahkan sudah ditangkap Mas Yahya sudah ya, banyak Mas karena penyalahgunaan ya tentang dana haji, umroh dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian tidak berhenti di situ Mas Yahya. Kita bicara tentang intoleran. Negara kita ini sudah sangat krisis sekali Mas Yahya, sudah sangat akut buat saya tentang intoleransi. Ini banyak sekali terjadi di mana-mana. Khususnya yang paling sering rame adalah ya Kristen dan Islam gitu. Saya tidak bermaksud menyerang agama manapun, tetapi kita berusaha untuk menyampaikan fakta-fakta yang ada agar kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi ini untuk kita bisa menjalani kehidupan ini lebih baik lagi ke depan gitu. Di dalam segala halnya, termasuk tentang bagaimana kita diajarkan tentang kerukunan. Sebagai umat beragama, kita diajarkan tentang budi pekerti. Kita diajarkan tentang etika, kita diajarkan tentang akhlak, tentang moral. Bagaimana kita saling tolong-menolong, saling membantu, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Bahkan kita itu harus saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain, apapun perbedaan di antara kita. Tetapi kenyataannya tidak. Sangat minim sekali, sangat miskin toleransi di Indonesia ini. Ada berapa banyak kasus, sampai bosan kadang kita bicara ini. Tapi sekali lagi, harusnya pemerintah yang hadir gitu. Saya katakan pemerintahnya nggak becus.
tentang pendirian tempat ibadah, perizinannya dan lain sebagainya nggak jelas, nggak berlaku seimbang antara agama A, B, C, D, E. Yang ada hanya agama mayoritas seolah-olah yang diprioritaskan gitu. Agama kita, agama Islam, ya. Tapi kalau pembangunan gereja dipersulit, pembangunan vihara dipersulit, ya. Dan tempat-tempat ibadah lainnya juga. Artinya apa? Ya mungkin ini tidak semua, tetapi masih banyak kasus-kasus seperti itu terjadi. Tentang pengerusakan tempat ibadah. Seolah-olah semuanya harus atas dasar agama mayoritas begitu. Ini kan sangat memprihatinkan buat saya. Ayolah, bangsaku, saudaraku di seluruh Nusantara ini. Kita manfaatkan hidup kita ini dengan sebaik-baik mungkin begitu. Agar apa? Ya agar tercipta kerukunan, kedamaian, dan bermanfaat hidup kita. Kalau kita melihat negara-negara maju yang menganut paham ateis, mereka tidak lagi bersembunyi di balik agama, Mas Yahya. Di balik hukum Allah, di balik hukumnya Tuhan begitu. Mereka nggak bersembunyi di sana. Orang-orang yang paham ateis di negara-negara maju itu, mereka nggak mau melakukan kejahatan, mereka nggak mau korupsi, mereka nggak mau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, ya karena mereka merasa bahwa apa yang ada dan apa yang dijalani di dunia, ya mereka selesaikan di dunia gitu. Urusan Tuhan mereka sudah masa bodoh gitu. Artinya bodoh amat lah. Itu urusan nanti, tidak ada orang yang bisa membuktikan itu dan nggak ada yang tahu itu. Artinya mereka merasa bahwa di dunia ya di dunia gitu. Aku berbuat baik maka aku akan mendapatkan kebaikan. Aku melakukan hal-hal yang tidak merugikan orang lain maka aku juga tidak dirugikan oleh orang lain gitu. Artinya saling gitu. Tentang hukum sebab akibat, hukum karma gitu. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dan itu hanya sebatas ketika mereka menjalani hidupnya di dunia. Nah, berbeda dengan di negara kita. Di negara kita selalu sembunyinya, larinya ke, mohon maaf ya, bahasanya religius banget. Tetapi kelakuannya sangat menjijikan, sangat kotor. Ya, kita bicara dana haji dikorupsi, padahal katanya suci itu, ya. Pelakunya justru sudah dijelaskan tadi di video tadi, ya, oleh wakil menteri, oknum ustadz, oknum kiai, oknum dari tokoh-tokoh ormas dan lain sebagainya. Lalu intoleransi juga terjadi di mana-mana. Lalu kita bicara yang paling sering terjadi, yaitu tentang pencabulan. Tentang tindakan-tindakan asusila, yaitu tentang pelecehan seksual. Bahkan korbannya tidak hanya anak-anak kita yang perempuan, selain mereka di bawah umur, ya, tetapi juga yang terbaru ini ada yang laki-laki juga, Mas Yahya. Itu bisa dibayangkan betapa hancurnya begitu. Ya. Nah, saya mau katakan begini. Ini kesalahannya adalah ketika kita tidak menjalankan kehidupan kita dengan seimbang, dengan selaras antara pikiran dan hati, artinya antara ucapan dengan perbuatan kita gitu, Mas Yahya. Seolah-olah merasa paling religius, merasa paling agamis, bahkan paling paham agama, ya, di balik sorban, di balik, mohon maaf ya, di balik baju-baju ataupun simbol-simbol keagamaan atas nama Tuhan, atas nama surga dan neraka begitu, seolah-olah hal yang mereka lakukan pasti adalah hal yang paling benar dan yang paling baik gitu. Bahkan ada juga komentar-komentar yang kadang ini otaknya sudah ditaruh di mana gitu maksud saya ya. Atau mungkin kalaupun otaknya kita anggap sudah mati gitu, minimal hatinya di mana gitu. Itu nggak ada. Ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan, seperti halnya kasus-kasus pelecehan seksual di beberapa pondok pesantren yang akhir-akhir ini ramai sekali, ya, ramai sekali, bukan hanya menjadi perbincangan, tetapi wah sudah luar biasa Mas Yahya, ya. Itu justru para petinggi-petinggi pemerintah, ya, bahkan tokoh agama, tokoh ormas, ada yang mengatakan bahwa
hal-hal seperti ini jangan dibesar-besarkan gitu. Loh kok Iya. aneh Malah gitu maksud ditutupi saya. gitu ya Mas Wahyu ya. Iya, malah berusaha untuk bagaimana ini ditutupi dengan Ya. dalih bahkan itu bukan oknum ustadz, itu bukan oknum kiai gitu, tapi itu oknum dukun gitu. Nah ini larinya ke dukun lagi gitu ya. Padahal kalau kita lihat berita ini paling banyak kasus justru bukan dari dukun ini, tapi kasus paling banyak justru dari ahli-ahli agama, orang-orang yang dianggap paling religius. Nah, ya memang itu Mas Yahya, kita nggak Ya. bisa pungkiri, kita nggak bisa munafik, Ya. dan mau nggak mau kita harus legowo menerima ini karena memang itu realita yang terjadi di negara kita gitu. Sekali lagi pemerintah yang harus hadir gitu ya. Pemerintah harus hadir supaya hukumnya juga diperlakukan dengan seadil-adilnya. Selebihnya kesadaran kita sebagai individu itu sangat penting. Ayo kita betul-betul menyadari tentang kehidupan ini bahwa semua ini makhluknya Tuhan, jadi semua harus kita jaga, kita rawat bersama, termasuk seluruh yang ada di alam semesta ini, Mas Yahya. Ya, seharusnya orang yang beragama lebih baik dong dari yang nggak bertuhan, begitu ya Mas Wahyu ya. Harusnya. Yang ateis ya. Tapi kan saya sering katakan bahwa bukan jaminan. Ya. Orang-orang beragama itu pasti bertuhan, tidak jaminan. Kita bisa lihat itu dari tutur kata, dari perbuatan mereka gitu. Bahkan ini contoh saja, kita bicara netizen yang terhormat begitu ya, kita bicara netizen. Orang-orang ini kadang dengan mudahnya ngetik komentar begitu tentang menghujat dan banyak hal yang lain yang tentu negatif Mas Yahya ya. Tanpa mereka berpikir ulang gitu. Tanpa mereka mempertimbangkan itu semua gitu. Padahal nanti kalau ketemu langsung belum tentu berani. Kalau diajak sharing sungguh-sungguh tidak berani. Dikit-dikit, contohnya saya saja. Dibandingkan mungkin dengan tokoh-tokoh agama. Dibandingkan dengan orang-orang yang sudah punya nama besar mungkin, yang sangat vokal sekali di bidang keagamaan. Padahal sangat mudah sekali buat saya. Dari segi apa? Semua hanya debat kusir. Tidak ada yang bisa membuktikan itu. Mau bicara teori tentang apa yang ada di kitab suci, mau kita bicara tentang hukumnya Tuhan dan lain sebagainya, itu hanya katanya. Kalaupun kita belajar di kitab, kita perlu belajar sejarah juga Mas Yahya. Mohon maaf, sejak kapan Tuhan berbicara? Sejak kapan Tuhan bisa mengeluarkan sebuah peraturan begitu untuk mengatur hidupnya manusia? Yang simple, yang sederhana, kita jalani hidup kita di dunia, kita selesaikan secara baik-baik di dunia, ya, tentang hukum sebab akibat. Kalau kamu ingin alam semesta ini baik kepadamu, maka ya kamu harus baik kepada alam semesta. Jangan ditebang pohonnya, tapi kamu tanami terus. Ya, karena mohon maaf, di balik kita mengorbankan pohon-pohon yang kita tebang itu Mas Yahya, ya, kita itu bisa hidup dari sana gitu. Bayangkan itu, kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa yang mau kita hirup ini, udara ini? Betul enggak? Betul Mas Wahyu. Artinya apa? Kita rawat, kita jaga lingkungan kita, alam semesta ini, hutannya jangan digundul, kalinya jangan dikotori begitu. Lalu kita bicara tentang dengan sesama manusia, yuk ayo kita juga berbuat baik begitu, sebaik-baik mungkin. Bagaimana hidup ini bisa bermanfaat? Terlepas tentang nanti surga, neraka, sudahlah itu urusan nanti gitu. Nggak ada yang bisa membuktikan tentang itu. Ngapain kita harus berdebat kusir tentang kehidupan? Bukankah jauh lebih penting kita nikmati hidup kita di dunia dengan sebaik-baik mungkin? Kita jalani semuanya, kita proses hidup kita dengan baik, dengan benar. Jangan sampai kita menyakiti dan merugikan siapapun gitu Mas Yahya. Ya, kalau ateis itu kan seperti yang Mas Wahyu bilang, semuanya itu diselesaikan di dunia ya Mas Wahyu ya, tanpa adanya surga dan neraka. Betul. Mungkin kalau di pelajaran agama yang sering disebutkan adalah Tuhan itu Maha Pemaaf Mas Wahyu. Apa mungkin ini penyebab utama orang-orang melakukan dosa-dosa, nggak mikir begitu Mas Wahyu? Karena nanti kalau sudah berbuat Bertobat dosa, gitu ya Mas Wahyu. tinggal bertobat, lalu beres gitu ya. Iya. Ya biar itu urusan mereka. Sekali lagi bisa jadi mereka larinya selalu bersembunyi di balik kepentingan agama itu tadi ya, kereligiusan mereka begitu, seolah-olah ya dianggapnya mudah, dihalalkan segala cara kalau sudah bicara tentang agama Mas Yahya.